Ya, ketemu lagi di ide Ruby, ide RP, ide Ruby Prasetyo. Sekarang saya mau membahas tentang segala sesuatu itu ternyata custom. Custom itu maksudnya sesuai dengan kebutuhan masing-masing gitu ya. Jadi saya dulu waktu masih kecil itu kepikiran negara Indonesia merdeka. Negara Indonesia merdeka itu karena bebas dari penjajah. Nah, kemudian saya berpikir bahwa semua negara itu merdeka berarti harus merdeka, harus menang perang dulu dari penjajah terus baru merdeka. Saya pikir begitu. Terus kemudian saya sebenarnya waktu itu waktu kecil ya, mungkin kelas 1 kelas 2 SD itu. Kemudian kalau misalnya memang seperti itu, bagaimana dengan negara-negara yang memang tidak pernah dijajah? Bagaimana mereka menyebut diri mereka merdeka? Saya ingat saya sih mungkin saya nanya juga ke orang tua atau ke orang-orang yang lebih dewasa kayak gitu, dan saya lupa sih persis jawabannya seperti apa, tapi yang pasti itu membingungkan gitu karena memang nggak begitu kan, nggak begitu. Negara itu nggak harus dijajah dulu baru merdeka. Nah, kalau melihat sejarah, banyak negara yang memang juga dijajah kemudian merdeka atau dimerdekakan atau diakui kemerdekaannya. Nah, masalah Indonesia merdeka itu aja juga masih kontroversi. Belanda aja mengakuinya bukan 17 Agustus 45, tapi bulan yang lain, Desember, bahkan tahunnya tahun 49 atau berapa. Itu hal yang berbeda. Tapi saya pikir bahwa dulu negara itu baru merdeka kalau menang perang. Itu ternyata salah. Terus kemudian besok lagi itu ada perang lagi nggak ya Indonesia itu? Kalau perang melawan siapa? Dijajah siapa? Gitu. Nggak ada yang tahu juga. Dan sampai sekarang memang belum ada perang. Tidak ada perang lagi di Indonesia. Harapannya begitu. Tetapi baru saja perang ini terjadi. Akhir-akhir ini baru kabar tersiar perang antara Rusia dan Ukraina. Nah, dulu uh, karena pemikiran saya yang dulu itu, saya berpikir bahwa iya ya, perang itu sebenarnya buat apa ya? Nah, ingat saya dulu perang yang paling paling seru diberitakan juga itu perang Teluk Amerika melawan Irak, Saddam Hussein sama George Bush. Nah, itu perang yang katanya rebutan minyak lah, katanya apa yang ini nggak tahu lagi rebutan apa, rebutan nuklir atau rebutan apa. Uh, tidak ada uh, penyebab tunggal dalam dalam sebuah peperangan kayak gitu ya. Nah, saya tidak membahas itu, tapi saya kembali pada bahwa kemerdekaan sebuah negara itu custom. Kalau kita lihat pemikiran saya waktu dulu dengan sekarang gitu, Ukraina dulu merdekanya juga seperti apa karena Ukraina itu lepas dari sebuah negara besar Uni Soviet ya gitu ya. Itu pasti kemerdekaan yang berbeda dan memang kemerdekaan itu dicapai dengan cara berbeda-beda. Mungkin ada perundingan, mungkin memang harus ada perang, mungkin ya diakui begitu saja dan lain-lain. Nah, ternyata suatu kemerdekaan dalam satu negara ini nggak ada yang nggak selalu sama penyebabnya. Nah, saya mencoba menyederhanakan ya. Terus kemudian dalam dalam kehidupan ini kita juga melihat sesuatu yang sebenarnya nggak sama tapi kayak disama-samain gitu. Kayak misalnya perusahaan itu ada dewan komisaris, ada dewan direktur, terus kemudian akhir-akhir itu ada CEO nanti terus kemudian ada CTO, ada COO dan segala macam ya. Kayaknya kemudian apa namanya menyusun strukturnya sendiri-sendiri gitu. Dan saya pikir dulu ini gimana sih kok nggak standar gitu ya. Nah, pada dasarnya memang standar setiap perusahaan kalau dibilang ya memang beda-beda. Karena ada yang ownernya ikut masuk, ada yang ownernya nggak ikut masuk. Itu aja sudah membuat membuat susunan yang berbeda, struktur yang berbeda dalam dalam sebuah perusahaan. Nah, walaupun dalam dalam setiap organisasi, perusahaan ataupun mungkin juga organisasi-organisasi lain pasti sebenarnya harus ada pemimpinnya, pemimpin yang diakui secara de facto dan de jure juga. Terus kemudian nanti ada yang ngurus bidang apa gitu ya. Kalau di perusahaan mungkin ada
ada direktur utama, nanti ada direktur keuangan, direktur marketing, direktur apa, nanti ada manajer dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu beda tempat, beda struktur. Ternyata begitu. Saya pikir dulu perusahaan itu harusnya punya struktur seperti ini, perusahaan yang baik. Kalau belum seperti itu belum baik, atau kalau belum seperti itu belum maju kayak gitu ya. Nah, ternyata enggak. Masing-masing perusahaan besar kecil itu berbeda-beda strukturnya. Nah, kemudian dalam organisasi dulu paling kenal organisasi di awal itu ya organisasi kelas ya, ada ketua kelas, ada kemudian penulis, sekretaris, bendahara kayak gitu. Waktu itu kelas saya itu kecil gitu ya, 6 orang, jadi semuanya jadi pengurus. Saat jadi cuman ketua, wakil, penulis, bendahara, seksi olahraga, seksi kebersihan, udah habis 6 orang. Begitu 24 orang, ada ketua, wakil ketua, bendahara, wakil bendahara, sekretaris, wakil sekretaris kayak gitu ya. Jadi disesuaikan aja karena memang sedang belajar organisasi. Nah, itulah perbedaannya. Jadi mau 6 orang ya bisa, mau 24 orang ya bisa. Yang kerja sebenarnya itu aja kayak gitu. Nah, tapi itulah nggak ada yang standar sebenarnya. Kebutuhannya masing-masing, tergantung resource-nya, tergantung kebutuhannya. Nah, organisasi-organisasi pun kemudian berkembang. Ya kalau kalau dalam sebuah negara, kembali dalam konteks negara ya pasti negara punya kepentingan untuk mengatur ya. Makanya ada negara, ada provinsi, ada kabupaten, kecamatan, terus kemudian desa, RW, RT sampai ke situ. Itu kan karena negara punya kepentingan untuk mengatur. Nah, ingat saya dulu itu ada yang namanya wilayah Karisidenan. Karisidenan itu terdiri dari, itu di bawahnya provinsi, di atasnya kabupaten. Nah, sekarang udah nggak ada lagi Karisidenan. Terus kemudian ada juga Kawedanan. Kawedanan itu di bawahnya kabupaten, tapi di atasnya kecamatan kayak gitu. Nah, itu sudah mulai di apa namanya, mulai di ringkas-ringkas gitu kan. Nah, kembali kalau melihat tatanan itu, paling gampang tatanan negara lah. Kalau perusahaan kan masing-masing kita punya punya ini sendiri-sendiri ya. Tempat kerja yang pasti berbeda-beda strukturnya tadi. Kalau kita lihat lihat negara aja kan, negara kita itu ada provinsi. Tapi kita lihat kepolisian. Kepolisian mungkin setiap provinsi ada kapolda, ada poldanya gitu. Harusnya di polda itu ada pangdamnya, apa namanya, kodamnya gitu ya. Nah, tapi setahu saya juga nggak semua provinsi itu ada satu kodam. Setahu saya ini, saya belum ngecek. Terus nanti ada koram, saya nggak tahu sih. Susunannya itu kan memang ini susunan tentara, akhirnya berbeda juga dengan susunan wilayah uh, administrasi negaranya. Berbeda sama polisi. Dan ternyata dinas-dinas juga gitu kan. Misalnya apa namanya, ada yang nanti ada dirjen, ada wilayah, ada apa gitulah ya, misalnya pajak, perpajakan, dinas apa, departemen keuangan, yang ini membawai 2 provinsi karena provinsinya masih kecil. Oh, ini satu provinsi ada 2 kayak gitu. Memang kebutuhannya itu sendiri-sendiri, dan menurut saya ya memang begitu, nggak apa-apa, memang ternyata begitu gitu ya. Karena nggak mungkin kalau satu provinsi ada kantor tertentu gitu, padahal di situ hanya sedikit orang atau sedikit urusannya, ya lebih baik 2 provinsi atau bahkan 3 provinsi menjadi satu, terpusat di salah satu tempat asalkan teritorialnya masih memungkinkan. Nah, itu yang saya pikir memang memang ya nggak apa-apa sebenarnya, dan justru seharusnya begitu, lebih baik begitu. Tapi uh, dunia dunia modern itu saya rasa justru berpretensi untuk menyeragamkan sesuatu supaya lebih mudah diatur, supaya lebih tertata begitu ya. Walaupun dalam perkembangannya sih saya melihat akhirnya ada grading yang dibuat, walaupun gradingnya itu standar. Jadi misalnya membership gitu ya, keanggotaan di mana sekarang, misalnya di marketplace atau apa itu, ada yang nanti ada yang uh, apa, golden, silver, bronze misalnya gitu, atau platinum, terus
gold, silver misalnya kayak gitu ya. Nah, itu kan sesuatu yang kemudian digradasikan supaya mudah diatur. Nah, sehingga dalam dalam segala aspek kehidupan seolah-olah itu segala sesuatu itu ada gradasinya, ada gradingnya. Nah, kalau kita masing-masing punya pengalaman dalam dalam belajar sekolah gitu ya, pasti sekolahnya itu begitulah ya, TK, SD, SMP, SMA, kuliah. SMA nanti mungkin pilih SMK. Mungkin ada yang pakai jalur MTS, MA gitu. Terus ada yang jalur pesantren mungkin begitu. Nah, saya rasa eh, jalur itu pun sempit sebenarnya. Masih sangat lebar sebenarnya jalur yang pendidikan khususnya. Itu mestinya itu jalur yang luas. Belajar seperti apa itu mestinya kebebasan tiap-tiap individu. Cuman memang masalahnya setiap individu belum tentu bisa mendapatkan pendidikan yang baik kalau tidak pakai jalur-jalur standar itu tadi ya. Nah, terus kemudian juga pendidikan kesehatan lah ya, misalnya kesehatan itu ya sebisa mungkin distandarkan lah, distandarkan. Jadi dibilang sehat kalau apa, dibilang ideal kalau bagaimana, itu kan mencoba untuk distandarkan. Padahal masing-masing orang sih sebenarnya punya standarnya masing-masing dan nggak apa-apa berbeda dari orang lain. Misalnya tekanan darahnya yang ini tinggi, yang ini lebih rendah, itu menurut saya ya nggak apa-apa, tidak usah dipermasalahkan. Walaupun kalau saya pribadi sih melihat ujung-ujungnya kalau misalnya standar-standar kesehatan itu ujung-ujungnya duit juga, ujung-ujungnya obat, ujung-ujungnya terapi ya gitu ya. Nah, itu kesehatan. Kesehatan ini kenapa orang tidak berani menentukan langkahnya sendiri kayak gitu ya, karena kesehatan ini dekat sekali dengan nyawa kan ya. Jadi misalnya apalagi di kondisi pandemi kayak gini ini kan ya udahlah kita nurut tenaga medis, tenaga kesehatan, tenaga ahlinya. Karena kalau salah sedikit bisa mati, dan biasanya orang tentang kematian ini nggak ada yang mau cepet-cepet itu. Walaupun semuanya bakalan mati, bakalan meninggal juga, tapi jarang yang mau cepet-cepet, sehingga pasti mempertahankan kesehatan dulu. Sehingga apa yang dikatakan oleh medis ya gitu ya dia minum ini, terapi ini gitu ya. Nah, padahal mungkin seharusnya tiap orang itu, bukan mungkin sih, padahal seharusnya tiap orang itu beda gejala, beda mengatasinya, nggak harus begitu. Tapi karena sudah distandarkan, kalau panas dikasih turun panas gitu. Padahal harusnya kalau panas tidur aja, atau dikompres, atau minum air putih yang banyak. Mestinya begitu, mestinya menurut saya. Cuman saya tidak bisa memaksakan kesadaran kesehatan ini bagi semua orang, karena nanti kalau ada apa-apa saya juga nggak mau disalahkan juga ya, walaupun sebenarnya itu nanti bisa dijawab bahwa maaf kami sudah berusaha tapi ternyata takdir berkehendak lain gitu ya. Sebenarnya kesehatan itu begitu. Oke, nah ujung-ujung dari yang ingin saya bicarakan tentang semuanya itu custom sebenarnya, dan harusnya kita itu bersiap dengan dan paham dengan segala sesuatu yang bersifat custom itu. Ini sebenarnya berpulang pada pendidikan. Ujung pangkalnya itu kan pendidikan, awalnya itu pendidikan. Karena pendidikan dibuat seseragam mungkin, masuk sekolah harinya sama, terus kemudian bajunya sama, bukunya sama, mata pelajarannya sama, diajar oleh guru yang sama, dan seterusnya ini, sehingga membuat seragam. Ada penilaian, ada grading tadi. Yang lebih bagus adalah nilai yang lebih banyak atau ranking yang lebih di depan, yang lebih awal ya gitu ya. Nah, itu membuat pola pikir selalu seragam, selalu sama, sehingga mau ngapa-ngapain kalau itu berbeda dari temennya, berbeda dari kelompoknya gitu, itu seringkali tidak berani. Nah, padahal dunia sekarang ini lebih customize, apapun yang dibutuhkan sebenarnya sangat customize. Bahkan kalau kita misalnya keluar makan gitu, nasi goreng adanya itu. Paling gradingnya cuma grading pedesnya aja, atau tambah telur atau apa ya. Padahal orang mungkin punya selera yang berbeda. Saya sebenarnya punya pengen bumbu bawang merah yang lebih banyak, ada yang lain yang pengen bawang putih lebih banyak. Itu sudah enggak, karena memang
standarnya begitu, ya sudah. Semua ujung-ujungnya standar tadi kepraktisan sama ada yang ujung-ujungnya duit itu tadi. Nah, kembali pendidikan mestinya anak-anak itu punya kemerdekaan untuk belajar. Coba dengarkan anak-anak Anda, anak-anak kita. Sebenarnya dia tuh minatnya di mana sih? Maunya belajar apa? Lebih pengen belajar apa daripada belajar apa? Walaupun setelah dia menentukan ya satu pelajaran gitu ya, belum tentu dia tekun juga. Nah ini juga harus diajari. Jadi anak-anak tetap harus didampingi walaupun diberikan sedikit kebebasan. Misalnya anak-anak, aku nggak suka matematika, aku nggak suka bahasa Indonesia nulis, aku sukanya IPA misalnya gitu ya. Oke IPA. Nanti begitu diajarin IPA, dia pasti akan ada di titik kebosanan karena dia sebenarnya bukan berminat pada IPA, dia hanya menghindari matematika dan bahasa Indonesia, matematika yang berhitung, bahasa Indonesia banyak nulisnya. Dia tuh menghindari gitu. Nah, yang diperlukan adalah dikasih pengertian. Oh, ada kebutuhan untuk perlu matematika karena apa, perlu bahasa Indonesia karena apa, perlu IPA karena apa, perlu IPS karena apa. Perlu pengetahuan-pengetahuan itu karena apa? Perlu keterampilan-keterampilan karena apa? Oh, pengen apa? Robotik, nyanyi, atau mewarnai atau menggambar atau apa. Nah, itu juga tidak menjamin anak setelah milih mau les menggambar atau kursus nyanyi gitu. Apakah mereka tekun? Belum tentu. Nah, bersyukur kalau anak-anak tekun. Kalau tekun dorong biar dia menemukan jalannya karena semuanya itu sebenarnya custom tadi ya. Kalau dia nggak tekun ya didorong untuk menekuni. Kalau memang nggak suka perlu pindah-pindah supaya supaya si anak juga terbiasa dengan kondisi-kondisi perubahan. Tapi ketekunan itu juga diperlukan. Nah itulah customnya. Saya bicara begini bukan harusnya kayak gitu ya, enggak juga. Karena custom ya. Didik anak custom. Anak di sekolahin pun itu adalah bagian dari custom. Ya, rasa itu next disambung lagi tentang custom karena banyak custom-custom yang lain yang memang harus dipahami sehingga kita tidak terkaget-kaget saat ada sesuatu yang kok ini beda sama yang biasanya ya karena ini adalah custom. Sampai di sini dulu ide Ruby, IDRP, ide Ruby Prastio.